Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 22 September tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Amsal. Hati raja laksana batang air di tangan Tuhan, yang Dia alirkan kemana saja Ia kehendaki. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan di hati Tuhan daripada kurban. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang jahat, adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan tidak menaruh belas kasih kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan memperoleh pengetahuan. Yang Maha Adil mengawasi rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa yang menutup telinga bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Menjadi Keluarga Rohani Allah. Mungkin di antara kita pernah bertemu dengan orang yang bertanya begini, "Apa yang harus saya lakukan supaya berkenan bagi Allah?" Seringkali kita menjawab, "Hiduplah sesuai dengan kehendak-Nya." Kemudian, jika orang itu bertanya lagi, "Kehendak yang mana yang harus aku lakukan?" Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama kita hari ini yang diambil dari kitab Amsal, dikatakan, melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan kepada Tuhan daripada korban persembahan. Korban dan persembahan serta aneka kegiatan rohani lainnya tidak akan berkenan bagi Tuhan jikalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Sebab menurut kata Amsal hari ini, pemberian yang dipersembahkan kepada Allah harus disertai hidup yang kudus. Jika tidak, semua itu menjadi kekejian baginya. Saudara-saudari terkasih, senada dengan kitab Amsal hari ini, dalam Injil, Tuhan Yesus berkata,
ketika orang-orang memberitahukan kepadanya bahwa ibu dan saudara-saudaranya mencari dia. Yesus berkata, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya." Pernyataan Tuhan Yesus ini bukannya dia hendak mengabaikan dan tidak mau tahu dengan ibu dan saudara-saudaranya. Sebaliknya, pernyataan Tuhan Yesus ini membuka kesempatan bagi setiap orang untuk menikmati sukacita persaudaraan dengan dirinya. Persaudaraan dengan Tuhan Yesus bukannya karena relasi keluarga, melainkan jika kita melakukan kehendak-Nya. Kehendak Allah ada di dalam kitab suci. Maka jika kita mendengarkan firman Allah dalam kitab suci dan melakukannya, kita berkenan bagi Allah dan merupakan bagian dari keluarga rohani Allah. Saudara-saudari terkasih, oleh karena itu, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tidak hanya mendengarkan firman Allah saja, tetapi juga melakukannya. Dengan demikian, kita menjadi berkenan bagi Allah dan merupakan bagian dari keluarga rohani Allah. Ingatlah selalu apa yang dikatakan Injil hari ini. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Putra Tunggal-Mu telah mengangkat kami menjadi saudara dan saudarinya. Mampukanlah kami untuk semakin tekun dan setia dalam mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu, sampai kelak Kau persatukan kami dalam kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.